Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Eh, Saya udah gak sabar mau dapat ucapan Selamat Natal di grup WhatsApp. Karena besok kita akan merayakan Natal. Karena biasanya kalau perayaan Natal tiba, ucapan Natal itu macam-macam. Ada yang ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru. Ada yang ngucapin Merry Xmas. Ada juga yang kirim foto keluarganya. Tulisan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tapi ada juga yang kadang suka unik-unik juga Bapak Ibu. Suka ada yang kirim gambar pepatah Thailand lah, apalah gitu ya. Jadi dikirim foto gambar pepatah Thailand mengatakan ting-tong gitu ya kan. Habis itu baru dia mengucapkan Selamat Natal, jangan lupa senyum. Biasanya begitu. Nah hari ini izinkan saya sharing satu hal, cerita firman Tuhan tentang satu tokoh yang bernama Mika. Saudara pernah dengar kitab Mika? Mika itu adalah orang Moreshet. Mika itu adalah seorang nabi dan dia masuk ke dalam golongan nabi kecil. Nah, maksud dari nabi kecil itu bukan berarti dia itu mungkin lebih di bawah kemampuannya dibanding nabi-nabi besar, bukan itu maksudnya, tapi golongan nabi itu, jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada kitab para nabi yang memang isinya itu kisahnya banyak. Misalnya Yesaya, dia punya 66 pasal, Yeremia ada 52 pasal, Yeskiel ada 48 pasal. Jadi kisah-kisah yang banyak itu akhirnya menggolongkan, oh ini nabi-nabi besar, ini nabi-nabi kecil. Nah Mika termasuk di dalam golongan nabi kecil. Dia memiliki 7 pasal. Tetapi di dalam 7 pasal ini kita akan menemukan pesan yang luar biasa. Melalui 7 pasal ini kita akan menemukan pesan yang luar biasa keluar dari mulut seorang nabi bernama Mika. Mika 5 ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Nah kalau saudara lihat perkataan Mika ini, Mika 5 ayat 1, ini adalah sebuah nubuatan mesianik. Artinya, Mika menubuatkan bahwa suatu saat akan ada datang keselamatan dari Bethlehem. Akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari kebobrokannya. Jadi kalau kita baca dari konteks ini, Israel itu hidup di dalam keserakahan. Di zaman Mika, Israel itu hidup di dalam keserakahan, di dalam kebobrokan. Bahkan nabi-nabi Israel, para pemimpin Israel termasuk di dalamnya melakukan kebobrokan. Melakukan keserakahan. Nabi-nabi, kita tahu bahwa nabi-nabi biasanya menyampaikan pesan Tuhan. Tapi di dalam konteks Mika saat itu, nabi-nabi ini sangat disayangkan. Dia malah menjual janji-janji manis kepada mereka yang mampu membayar nabi ini. Jadi kalau nabi ini terima suap, dia akan bisa ngomongin kalimat-kalimat janji-janji manis. Ya nggak tahu nanti jadi bagaimana, tapi intinya bisa menyenangkan telinga mereka. Itu nabi-nabi. Belum lagi kita melihat para pemimpin. Pemimpin juga mengalami kebobrokan. Mereka memimpin dengan cara yang tidak adil. Jadi kalau saudara lihat, mereka itu mengolah tanah dengan menerima suap. Dan suap itu menguntungkan orang kaya. Sehingga orang miskin itu mengalami ketidakadilan. Orang miskin jadi korbannya. Itulah pemimpin yang saat itu banyak terjadi di dalam kitab Mika. Pemimpin dan nabi yang harusnya bisa membawa bangsa Israel menuju kepada keadilan, menuju kepada kebaikan, tapi justru membawa bangsa Israel untuk membenci kebaikan dan mengasihi kejahatan. Ini kan sangat sedih sekali. Nah, dengan situasi yang terjadi demikian, makanya Mika datang. Suatu saat akan ada pemimpin yang yang akan membawa kamu keluar dari kebobrokan ini. Dan kita bisa melihat bagaimana keserakahan menguasai bangsa Israel saat itu.
Dan memang kita tahu Bapak Ibu bahwa 1 Timotius 6 ayat 10 juga berbunyi demikian, bahwa kita tahu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kalau kita lihat realita kita hari ini, seberapa banyak kita menemukan bahwa keluarga pun bisa terpecah, bisa konflik karena perkara uang. Berapa banyak juga yang kita bisa melihat bagaimana mencuri, merampok uang dan lain sebagainya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan hati-hatilah terhadap uang ini. Nah, Israel hidup di dalam keserakahan. Nah, kalau saudara lihat berita, belum lama kita akan menemukan juga bahwa ada kasus di mana ada penipuan tiket konser. Saudara dengar berita itu? Tiket konser apa namanya itu? Konser main dingin. Main dingin bahasa Inggrisnya Coldplay. Jadi tiket konser itu pun, ya saudara bisa lihat ada orang yang akhirnya seperti itu gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ada salah satu surat kabar yang menuliskan begini, in greed we trust. Seharusnya in God we trust. Tapi ada satu surat kabar yang mau mengkritik kehidupan materialistik. Dia mengatakan bahwa ini mah masyarakat ini justru hidup di dalam keserakahan. In greed we trust. Katanya demikian. Dia mau mengkritik semangat materialistik yang sudah tersebar di mana-mana. Dan bahkan di dunia hari ini pun semangat materialistik, spirit materialistik, keserakahan juga menimpa dunia kita hari ini. Sehingga dunia kita mengalami kebobrokan. Tetapi saudara, Mika punya selalu jawabannya. Dan saya kembali ulang. Hai Bethlehem Efrata, darimu keluar seorang pemimpin yang akan membawa kamu, memerintah kamu. Uniknya memang kalau kita lihat, Mika berkata bahwa justru yang lahirnya pemimpin ini tidak datang dari sebuah kota yang besar. Justru pemimpin ini datang dari sebuah kota yang kecil. Dia tidak datang dari ibu kota Yerusalem, tapi dia datang dari kota kecil, desa terpencil bernama Bethlehem. Dari kota yang kecil ini lahirlah seorang penyelamat, seorang Mesias. Nah, Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bethlehem adalah kota kecil, tapi dari situ lahir seorang Mesias. Amin. Lahir seorang Mesias. Dan dia lahir di kota kecil dan di sebuah palungan. Dia lahir di dalam kesederhanaan. Untuk menunjukkan apa? Untuk memukul keserakahan umatnya. Dia lahir di dalam kesederhanaan untuk memukul keserakahan umatnya. Memang kita bisa melihat betapa paradoksnya kelahiran seorang Mesias. Mungkin orang menganggap bahwa Mesias raja akan datang dengan suatu hal yang hebat. Tapi dia datang dengan kesederhanaan. Kita bisa melihat bagaimana sang Mesias itu menyelamatkan kita. Dia lahir di dalam kesederhanaan, bahkan dia mati di kayu salib dalam kehinaan, tetapi bangkit di dalam kemuliaan. Kita bisa melihat betapa paradoksnya seorang Mesias itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin banyak kita pengen kemuliaan, tapi tahukah saudara, untuk mencapai tahap itu, kita harus hidup di dalam kesederhanaan. Karena Yesus datang di dalam kesederhanaan. Dan kalau kita mau mencontoh kehidupan Yesus, maka kita juga perlu hidup di dalam kesederhanaan. Nah, apa yang disebut dengan sederhana? Hari ini kita akan menggali dalam kesederhanaan itu apa sih artinya? Kesederhanaan itu ngomongin tentang rendah hati dan rasa cukup. Rendah hati dan rasa cukup. Mika 6 ayat 8 berbunyi demikian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Sesungguhnya ada 3
hal yang Tuhan minta kalau kita lihat dari ayat itu. Keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Suatu kali ada banyak pemimpin sedang ngumpul, makan bersama di sebuah tempat begitu ya, untuk merayakan keberhasilan mereka dalam memimpin. Dan MC waktu itu dia berkata, terima kasih untuk para hadirin sudah hadir di tempat ini. Kami bersyukur Bapak-bapak ini bisa memimpin dengan baik. Terima kasih buat prestasi yang ada. Terima kasih buat visi-visi dan harapan yang ada. Dan silakan menikmati makan bersama. MC itu sudah selesai. Lalu ada satu pemimpin yang menghampiri MC itu. Bro, kamu lupa satu hal. Kamu lupa sebut satu hal. MC itu bingung, karena semua sudah disebutin. Kesuksesannya, keberhasilannya, sudah disebutin semuanya. Tetapi satu orang ini ngomong, enggak, kamu lupa satu hal, yang kamu sebut tentang saya. Apa itu, Pak? Kerendahan hati saya. Pertanyaannya, apakah itu disebut dengan kerendahan hati? Nah, kita akan melihat apa sih kerendahan hati itu. Karena kalau kita lihat dari contoh tadi, sebuah contoh yang justru itu nggak ada rendah hati sama sekali. Dia tinggi hati, dia ingin disebut, dia ingin diakui bahwa diri dia rendah hati. Nah, apa yang disebut dengan rendah hati? Alkitab berbicara kepada kita bahwa rendah hati itu berbicara mengenai ketertundukan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam rendah hati, maka ketertundukan kepada Allah itu adalah caranya. Kita buka Yakobus 4 ayat 6 sampai 7. Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata Allah menentang orang yang congkak. Tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ayat selanjutnya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Kerendahan hati anugerah bagi orang yang rendah hati. Rendah hati itu berbicara tentang ketertundukan kepada Allah. Jadi kalau kita mau hidup di dalam rendah hati, saudara harus siap sedia untuk tunduk kepada Allah. Kenapa bangsa Israel hidup dalam keserakahan? Kenapa bangsa Israel hidup dalam kebobrokan? Karena tidak ada ketertundukan kepada Allah. Dan kenapa kita hari ini mungkin kita mengalami hal yang tidak rendah hati, tinggi hati? Cuma satu, tidak adanya ketertundukan kepada Allah. Di Alkitab kita sering baca bahwa ada dua Tuhan, satu Mamon, satu Tuhan. Dan kalau kita hidup terikat dengan Mamon, besar kemungkinan kita akan mengalami keserakahan dan besar kemungkinan kita akan mengalami tinggi hati. Tidak ada ketertundukan di dalamnya. Sejak kapan saudara lihat tinggi hati itu membuat kita bisa mendengar masukan orang lain? Enggak. Tuhan itu selalu dari awal membenci orang yang congkak. Selalu. Kenapa? Karena orang congkak itu bukan mau menjadi nomor satu. Orang congkak itu sedang mau memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia menjadi pusat dari segalanya. Itulah orang congkak. Makanya Tuhan sangat benci kepada orang congkak. Dia membenci orang yang sombong. Karena dia sedang mau menjadikan dirinya Tuhan. Dan di dalamnya tidak ada ketertundukan. Pasti tidak ada ketertundukan. Rendah hati itu perlu kita bangun. Kita bisa melihat dari kisah-kisah yang kita sering dengar dalam momen Natal. Ada kisah mengenai Maria, kisah mengenai Yusuf, kisah mengenai orang-orang Majus. Semuanya hidup di dalam ketertundukan kepada Allah. Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ketertundukan. Rendah hati berbicara tentang ketertundukan di dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam rendah hati, apa yang kita akan alami? Bahwa kita akan bisa menjalani keseharian kita dengan hikmat. Amsal 11 ayat 2 bunyinya demikian. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada
orang yang rendah hati. Hikmat datang kepada orang yang rendah hati. Ketertundukan kepada Allah membuat kita memiliki hikmat menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau saudara kalau saudara menonton WeTalk gitu ya, ada WeTalk ngebahas tentang hikmat, tentang Amsal. Wah, itu bagus sekali. Bahwa di dalam Amsal kita akan melihat bagaimana keseharian hidup kita dipimpin oleh hikmat. Wah, itu sih luar biasa sekali. Dan betapa pentingnya umat Tuhan berjalan dengan hikmat. Berjalan di dalam terang firman Tuhan. Supaya kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kerendahan hati itu kita sedang mau berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Mungkinkah orang yang tinggi hati bisa berjalan dengan Tuhan? Sesungguhnya saudara Bapak Ibu, bahwa orang yang tinggi hati justru dia tidak mengenal siapa Allahnya. Karena kalau saudara baca di 2 Korintus 10 ayat 5, keangkuhan itu menentang pengenalan akan Allah. Keangkuhan manusia itu menentang pengenalan akan Allah. Jadi orang yang tinggi hati, orang yang angkuh tidak mungkin mengenal siapa Allah. Karena orang yang rendah hatilah yang justru mengenal, dia tahu siapa Allah dalam hidupnya. Makanya dia rendah hati. Aku tahu siapa Allah dalam hidupku, dia penguasa tunggal dalam hidupku, sehingga aku harusnya menjalani kerendahan hati dalam sehari-hari. Orang yang tinggi hati tidak mungkin mengenal Allah. Karena dia menentang pengenalan akan Allah. Nah, itulah mengapa bahwa pentingnya kita punya kerendahan hati. Orang yang tinggi hati itu tidak akan menjalani kehidupannya dengan hikmat. Justru dia menjauhi hikmat. Yeskiel 28 ayat 17. Kalau kita baca, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarak. Ingat, rendah hati itu harus kita bangun sejak hari ini. Dan kalau kita mau ngomong tentang semangat Natal, maka kita berbicara tentang kerendahan hati. Bagaimana Yesus mau turun ke dunia untuk menebus kita. Itu ngomongin soal kerendahan hati. Bagaimana Maria mau tunduk melakukan kehendak Allah. Itu kerendahan hati. Nah pertanyaannya, maukah kita hidup di dalam kerendahan hati? Hidup di dalam ketertundukan kepada Allah. Bagaimana cara melawan iblis? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi untuk menang dalam kehidupan kita, kita perlu ketertundukan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Dan semakin kau mengenal Allah, seharusnya semakin kau rendah hati. Saya baca satu artikel. Seorang rabi berkata bahwa rendah hati itu seperti gravitasi. Dia selalu membawa saudara untuk memijak kepada tanah. Ketika engkau punya kesempatan untuk tinggi hati, tapi engkau tidak, itu rendah hati. Dia selalu berada di dalam pijakan. Dia selalu berada di dalam tanah, menginjak tanah. Itulah kerendahan hati. Dan kita perlu membangun kehidupan ini. Karena semangat Natal berbicara tentang semangat kerendahan hati. Kita perlu punya kerendahan hati karena waktu Yesus datang ke dunia, yang dia mau cuma satu, dia mau berjalan bersama dengan kita. Dan dia tidak mungkin berjalan sama kita kalau kita tidak hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati dibutuhkan di dalam semangat Natal. Ada amin. Kerendahan hati dibutuhkan. Suami istri. Ada satu cerita yang lucu sekali ya. Seringkali kan suami istri beradu pendapat. Kadang-kadang waktu kita beradu pendapat, rendah hatikah kita waktu kita mau berbicara dengan pasangan hidup kita? Rendah hatikah kita? Karena seringkali kalau lagi emosi, biasanya suka bilang, "Pa, you ingat, you bisa hari ini karena ada I." Ya kan, seringkali kita begitu. Ingat, you hidup karena kasih karunia yang gue berikan. Buset.
Ya gak? Atau mungkin seringkali suami sulit sekali berkata maaf kepada istri. Ya, ada yang ngalamin. Saya jujur pribadi pun juga susah kalau minta maaf. Tapi harus belajar. Sorry, aku salah. Karena seringkali waktu kita minta maaf, daging kita tuh ditekan habis. Pride kita ditekan habis. Tapi disitulah kita belajar rendah hati. Disitulah kita belajar rendah hati. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, belajarlah rendah hati. Yohanes 3:30, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Itulah cara melawan keserakahan. Itulah cara kita hidup dalam rendah hati. Tuhan yang ditinggikan dan kita semakin kecil. Dan kesederhanaan juga berbicara tentang apa? Kesederhanaan juga berbicara tentang rasa cukup. Rasa cukup. Rendah hati dan rasa cukup. Apa yang disebut dengan rasa cukup? Rasa cukup itu 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang kesalehan itu harus disertai rasa cukup dan memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Rasa cukup itu melihat bahasa asli itu bicara tentang autarkia. Artinya kebutuhan hidup yang terpenuhi sehingga ia memiliki rasa puas dengan apa yang ia miliki. Atau sebuah keadaan di mana seseorang bisa mandiri. Itu rasa cukup. Kesalehan disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Itu namanya rasa cukup. Contentment, to be content. Dan apa yang disebut dengan rasa cukup? Rasa cukup itu apa sih? Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Akhirnya kau menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita perlu garis bawahi ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tapi karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus memberi nasihat kepada kita untuk kita punya rasa cukup. Dan mencukupkan diri itu tidak datang tiba-tiba. Dia bilang, aku melatih, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya rasa cukup itu perlu kita latih. Kita perlu pelajari untuk kita punya rasa cukup dalam hidup kita. Itu perlu dilatih. Kalau kita mau, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita mau mengurangi, misalnya mengurangi, let's say nasi gitu ya, itu pun harus latih banget. Oh harus dikurangin nasi ini. Makannya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, harus dikurangin. Dan itu harus dilatih. Supaya kita punya rasa, oke, cukup. Cukup. Dan Paulus mau ngajarin kita tentang apa artinya kita punya rasa cukup. Dan itu perlu latihan. Rasa cukup itu apa sih? Rasa cukup itu ngomongin tentang kita itu bisa apa ya? Bisa puas, punya kepuasan dalam segala hal dalam hidup kita. Dan kita itu punya apa ya? Punya sebuah akhirnya mencapai kepada kemandirian. Bahwa kita bisa melewati segala hal dalam masa hidup kita. Dalam musim-musim kehidupan kita. Makanya di ayat itu bilang dalam hal kekenyangan, dalam hal kelaparan, dalam hal kekurangan, kelebihan. Paulus dilewati itu semua dan dia melatih untuk dia punya rasa cukup. Jadi untuk punya rasa cukup, punya rasa content, kita harus melatih diri kita dalam setiap musim kehidupan. Jadi kalau kita sudah mulai sekarang di akhir tahun, kita mau belajar tentang bagaimana caranya di musim-musim kehidupan kita berlatih untuk punya rasa cukup. Dan rasa cukup itu hanya ditemukan di dalam Dia, Tuhan sendiri. Rasa cukup hanya dapat ditemukan di dalam Dia. Makanya ayat 13 berkata, segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Segala hal bisa kita lewati musim-musim kehidupan kita. Karena kita di dalam Dia. Di dalam Tuhan. Itulah rasa cukup. Rasa cukup hanya datang dari Tuhan itu sendiri. Kristus itu sendiri yang datang dalam hidup kita. Demikian kita punya rasa cukup. Paulus hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus sajalah rasa cukup itu ada. Pernahkah kita mencari rasa cukup di luar Kristus? Bisakah? Bisakah kita punya rasa cukup di luar Kristus? Rasanya sulit. Saudara perlu tahu bahwa setiap kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, maka rasa cukup itu seharusnya ada. Yang kita kejar rasa cukup di dalam Kristus. Bukan di dalam apa yang kita miliki, mungkin bisnis kita. Mungkin apapun yang bisa saudara beli, barang-barang saudara. Uang, makanan, barang. Bisakah membuat kita puas? Karena sejatinya saudara kalau kita tahu diri kita ini adalah manusia. Bukan manusia biasa yang hanya memiliki jiwa dan tubuh. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tubuh. Oleh karenanya kepuasan kita harus menyentuh pada kedalaman roh kita. Dan untuk bisa menyentuh pada kedalaman roh kita, hanya Kristus yang mampu. Hanya Kristus yang mampu memuaskan hidup kita. Karena kita adalah manusia roh itu sendiri. Kedalaman roh kita itu dipuaskan oleh apa? Oleh Kristus. Oleh Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah satu-satunya Tuhan kita yang bisa memberi kita kepuasan. Makanya waktu di dalam Tuhan, kita tuh sedang belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, rasa cukup itu ada. Rasa cukup itu ada. Rasa cukup sejati hanya datang dari apa yang ditawarkan oleh sorga, oleh kerajaan Allah, Yesus itu sendiri. Dunia boleh menawarkan apapun. Kita bisa menikmatinya juga. Tapi rasa cukup hanya datang dari Tuhan. Amin. Rasa cukup hanya datang dari Tuhan. Makanya apa yang kita kejar selama di dunia ini adalah kita mengejar pengenalan akan Tuhan. Kalau Filipi 4 ayat 7-8, ini ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas barusan. Bahwa rasa cukup itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Filipi 4 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi. Apa yang aku miliki, aku anggap rugi. Karena apa? Karena ada pengenalan akan Kristus. Ternyata rasa cukup, to be content, kita punya contentment gitu ya. Karena apa? Karena kita punya pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau kita mengenal Yesus Tuhan kita ngerti apa rasanya cukup karena kenal. Tapi tanpa pengenalan, rasa cukup pasti kita cari di luar Yesus, di luar Kristus. Kenapa kita bisa punya rasa cukup? Karena ada pengenalan. Karena aku mengenal Dia, aku mengerti rasa cukup. Dan kalau saudara sadar bahwa musim-musim kehidupan kita, itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Masa-masa kehidupan kita, musim-musim kehidupan kita yang kita lewati, itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena Dia mau kita mengenal Dia waktu kita dalam kekurangan. Tuhan mau kita mengenal Dia waktu kita dalam kelimpahan. Tuhan mau kita mengenal Dia waktu kita dalam kedukaan, dalam rasa sakit, dalam kebahagiaan, dalam hubungan. Waktu kita masih sendiri, masih single, Tuhan mau kita mengenal Dia di masa lajang kita. Waktu kita sudah berkeluarga, Tuhan juga mau mengenal kita waktu kita di dalam
di dalam momen atau musim kita berkeluarga. Artinya apa? Tuhan tuh mau nunjukin dalam hidup kita bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Masalahnya kita mau gak berjalan sama dia? Kembali, kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara perlu kerendahan hati. Jadi saya mulai menyadari bahwa, wah, betapa hebatnya Tuhan. Kita tidak akan pernah puas kalau kita hidup dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu kasih sesuatu yang luar biasa. Pengenalan. Dia selalu kasih suatu pengenalan. Suatu pengalaman bersama dengan dia. Waktu aku dalam kekurangan, aku kenal Tuhanku itu seperti apa. Waktu dalam kelimpahan, aku tuh kenal siapa Tuhanku. Dan aku punya rasa cukup di dalamnya. Aku punya rasa cukup waktu aku dalam kelimpahan. Aku punya rasa cukup waktu aku dalam kekurangan. Segala hal, akhirnya apa? Kita tahu bahwa oh, seperti ini loh Tuhan yang aku sembah. Dia mengalami Tuhan. Nah jadi waktu kita ngejalanin kehidupan, percayalah bahwa Tuhan selalu ingin dirinya dikenal. Itulah mengapa dia datang ke dunia. Supaya setiap orang boleh mengenal dia. Itulah dia datang ke dunia supaya setiap orang boleh mengenal dia. Dan Tuhan pengen kita berjalan bersama-sama dengan dia. Ada amin. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan dia. Dan waktu kita berjalan bersama dengan dia, nah itu yang itu nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Karena waktu kita ngalamin Tuhan, experience-nya tuh beda masing-masing orang. Dan itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, seringkali cuman hanya muncul dalam hati sebuah kekaguman bahwa aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Ada kekaguman yang muncul. Dan tahukah saudara bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan, rasa kagum itu perlu dimunculkan. Banyak orang mungkin kita duduk di dalam kursi gereja. Ini sebuah jadi bahan reflektif buat kita. Tapi apakah rasa kagum akan firman masih ada dalam diri kita? Apakah rasa kagum akan Tuhan masih ada dalam diri kita? Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita duduk mendengar khotbah, kekaguman itu masih ada gak? Karena kekaguman itu yang bikin kita setia sama Tuhan. Kekaguman itu yang bikin kita komit sama Tuhan. Cukup di dalam Tuhan. Karena engkau punya kagum, engkau dipuaskan. Engkau datang karena engkau mengagumi penciptamu. Ya, jadi apa yang mau disampaikan pada kesempatan kali ini adalah ayolah kita mulai berjalan di dalam kerendahan hati. Berjalan di dalam kerendahan hati dan di dalam rasa cukup. Karena rasa cukup dan rendah hati hanya bisa didapat di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita melawan kebobrokan diri kita sendiri, kesalahan kita hanya dengan rendah hati dan rasa cukup. Engkau bisa membereskan hidupmu. Dan pemulihan itu suatu hal yang pasti terjadi. Bangsa Israel mau dipulihkan dengan apa? Dengan kedatangan juru selamat yang mengajarkan tentang rasa rendah hati dan rasa cukup. Nah pertanyaannya hari ini adalah maukah kita hidup dipimpin oleh Yesus? Kalau dulu nubuatan mesianik bilang suatu saat akan datang seorang pemimpin. Hari ini pemimpin itu sudah lahir. Yesus namanya. Nah pertanyaannya maukah engkau diperintah bersama dengan dia? Maukah engkau bersama-sama berjalan dengan dia? Dan percayalah saudara, mengikuti dia di dalam Tuhan, pasti ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Ada sukacita. Dampak dari seorang yang memiliki rasa cukup, dia punya rasa sukacita. Dia punya sukacita di musim-musim kehidupan dia. Dia ngerti, dia sukacita aja karena dia puas. Dia cukup berjalan bersama dengan Tuhan. Rasa puas itu ada, rasa cukup itu ada. Sukacita itu pasti terjadi. Maka kalau di Filipi, saudara akan menemukan bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan.
Karena dampak dari rasa cukup adalah sukacita. Makanya sukacita Natal itu bukan soal perayaan Natal yang hebat. Sukacita Natal itu berbicara tentang bagaimana engkau berjalan bersama dengan Tuhan dalam musim-musim kehidupan. Dan kau punya rasa cukup bahwa Tuhan yang pegang kendali hidupku. Itu rasa cukup. Itu content. Ada amin saudara? Oke. Para pemusik mungkin boleh maju ke depan. Kita akan selesai. Maukah kita mengambil waktu untuk refleksi sejenak, melihat kedalaman hidup kita, apakah kita sudah memiliki rendah hati dan rasa cukup? Apakah rasa cukup itu memang sungguh-sungguh kita temukan di dalam Kristus? Kristus yang mengizinkan kita mengalami kelimpahan, Kristus mengizinkan kita mengalami kekurangan. Tapi apakah Kristus tetap jadi sumber rasa cukup kita, sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita? Apa yang dilakukan bangsa Israel waktu mereka mengalami kesulitan adalah mereka bersungut-sungut. Tapi apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, di dalam kesulitan pun sukacita harus tetap ada. Kita mau masuki tahun depan juga, tahun 2024, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pegang hidup kita. Kalau Tuhan mau turun ke dunia dan dia mau berjalan bersama-sama dengan kita, percayalah pemulihan pasti terjadi. Keluargamu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan, semua hal yang kamu kerjakan juga dipulihkan. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah bukan tentang berhasilnya hidupmu dari kacamata dunia, tapi bagaimana engkau bisa menjadi serupa di dalam kehidupannya. Apa yang sering melupakan, apa yang bikin kita sering bersungut-sungut karena kita mungkin tidak mengingat kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Karena faktanya Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu selalu melingkupi kita. Bahkan di dalam masa kebodohan kita. Dalam masa kebodohan artinya apa? Dalam masa waktu engkau tidak mengerti siapa Allah, Allah ada di samping. Dan sekarang waktu kita berjalan hidup, kita makin mengenal Tuhan. Kekaguman itu harus ada. Makanya tadi saya setuju banget dengan lagu tadi. Engkau kuatkan aku. Immanuel, dia beserta kita. Amin. Immanuel itu dia beserta kita. Dan sukacita itu pasti ada. Boleh kita nyanyi sama-sama?